Dua pengacara Karso dan Tarlan laporkan ke Propam, penyidik yang diduga mengarahkan jawaban dan diduga intimidasi saksi, dalam perkara dugaan pemalsuan surat atau dokumen AJB. Global Expos TV, Kabupaten Cirebon. Penyidik Polresta Cirebon, diduga ada intimidasi terkait pengadu, Tarlan dan Kasto, atas pengaduan tentang hak waris dari almarhum Sawat asal desa Sumberlor, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, namun menurutnya berita acara pemeriksaan atau BAP, Polresta Cirebon dianggap gagal dan kuasa hukum menolak tanda tangan oleh penyidik. Karena hanya dibacakan oleh penyidik Polresta Cirebon saja. Namun ketika kuasa hukumnya ingin melihat BAP namun tidak diperbolehkan oleh penyidiknya, ujar Karso dan Tarlan yang dibenarkan oleh dua pengacara Karso dan Tarlan. Hingga Karso dan Tarlan keluar dari ruang riksa Harda Polresta Cirebon, tidak jadi pemeriksaan karena dianggap gagal dari pemeriksaan, menurut keterangan persnya. Muhammad Yasser Arafat SH dan Nur Jamal SH, pemeriksa terhadap klien saya itu ada dugaan intimidasi, karena ada keinginan penyidik bahwa BAP ke kliennya minta disamakan dengan teradu, yaitu pihak dari saksi Watim, Senin 21 tahun 2022. Di kantor Polresta Cirebon. Lanjut Yasser, bahwa dengan uraian kejadian tersebut di atas, selain daripada adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Jo, Pasal 264 Jo, Pasal 266 KUH Pidana, diduga kuat juga terjadi adanya dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Jo, Pasal 378 KUH Pidana yang diduga dilakukan oleh Watim, dengan dasar dan pertimbangan adanya dugaan melawan hukum. Yasser juga menambahkan, padahal ketentuan dalam Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 442 KUHP, pegawai negeri yang dalam perkara pidana mempergunakan paksaan, baik untuk memaksa orang supaya mengaku, maupun untuk memancing orang supaya memberi keterangan, dihukum penjara selamanya 4 tahun. Menurut KUHP Pasal 35, 36, 51, 92, 335, 421 S. Sementara, Senin tanggal 21 Februari tahun 2022, kini dua pengacara Kasto dan Tarlan, melaporkan penyidik unit Harda Polresta Cirebon ke Propam agar segera diperiksa penyidik yang diduga mengintimidasi kliennya. Di pihak lain beberapa awak media menyambangi unit Harda Polresta Cirebon, ingin konfirmasi dugaan penyidik yang diduga mengintimidasi Kasto dan Tarlan yang didampingi Nur Jamal SH. Selaku kuasa hukumnya, namun menurut dari beberapa anggota unit Harda yang ada di ruangan kerjanya, bahwa Kanit tidak ada sedang keluar, termasuk penyidiknya juga sedang keluar. Maka sampai berita ini ditayangkan pihak unit Harda Polresta Cirebon belum dapat memberikan keterangan persnya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter, Global Expos TV Kabupaten Cirebon. Ratoni Anton, mengabarkan. Bebas, nggak perlu diarahkan harus begitu. Nyamal, tadi begitu kan? Arahannya begitu, ini masalah keterangan. Bapak, ini masalah hukum loh. Kan secara tidak langsung diduga intimidasi. Biarkan mereka keterangannya bebas. Mau emang. Jadi pihak pelapor ketika mau membaca BAP nggak boleh. Pihak pelapor membaca BAP melalui dibacakan sama penyidik, tapi saya minta sebagai pihak untuk membacakan. Ternyata nggak boleh. Dasarnya surat kuasa. Dasarnya apa nggak boleh? Surat kuasanya mana? Yang namanya surat kuasa itu ada dua kejadian, secara fakta formil dan secara fakta material. Fakta materialnya itu, ketika orang itu sudah mengakui bahwa kita itu adalah kuasanya, itu sah secara hukum. Tinggal kita fakta formilnya, yang dikejar adalah dalam pidana fakta material, bukan fakta formil gitu loh. Fakta formil penunjang daripada fakta material. Ini yang kita permasalahkan adalah pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen itu tidak hanya terkait masalah tanda tangan saja, tapi berikut isi keterangan dalam dokumen. Benar nggak mereka datang ke kecamatan? Benar nggak mereka tanda tangan? Kan begitu. Jadi bukan hanya masalah tanda tangan gitu loh.
Ya, saya keberatan sekali nih. Jadi Terkait penyidik, dengan pemeriksaan jadi penyidik sekarang ini. mengarahkan bahwa pelapor itu harus mengakui berdasarkan terlapor. Nah itu yang kita sesalkan tadi kejadian seperti itu. Biarkan mereka keterangannya bebas untuk memberikan keterangan. Jangan begitu caranya. Mereka memberikan keterangan seperti apapun terserah saja. Kan begitu. Mau terlapor, mau ngaku, mau enggak, itu terserah saja. Terus kira-kira Kang Yaser, kira-kira menurut Kang Yaser setelah kejadian seperti ini, Mana ini selaku surat kuasa? Surat kuasanya mana? selaku kuasa hukum mau dibawa kemana Sampai Kang sini kira-kira dulu. Kang? Sampai merasa tanda tangan nggak di sini? Enggak. Tanda tangan nggak dalam surat kuasa ini? Tidak ada kan? Nggak merasa. Tadi merasa diarahkan nggak suruh mengakui di sini? Sama penyidik. Merasa diarahkan nggak bahwa suruh mengakui tanda tangan sama? Begitu ya. Kita sesalkan dengan proses penyidikan ini. Ya, saya sebagai kuasa hukumnya itu sangat keberatan itu terhadap proses penyidikan ini. Terus Ya. kira-kira langkah kedepannya gimana Kang Yaser? Kalau kedepannya kita buat laporan lah terhadap mereka yang melakukan penyidikan. Tetap kita proses, Kang, ya? Apa ini? Oke. Kan itu yang namanya pemalsuan dokumen itu harus ngerti. Pemalsuan dokumen itu yang dikejar adalah fakta material. Pidana itu yang dikejar adalah fakta material, bukan hanya fakta formil. Ya, ini kita dengan bukti permulaan ini ada nih data dokumen ini AJB, ini surat kuasa. Yang mendasari AJB itu surat kuasa. Ya, Pak Carso memang ketika ditunjukin surat itu Pak Carso memang nggak bisa baca Pak. nggak bisa baca Nggak bisa, ya? tulisnya itu. Terus setelah itu diserahkan untuk diwakilkan ke kuasa hukum Pak Carso, tetap nggak boleh. Kenapa itu Pak? Tahu. Nggak tahu Pak ya. Saya emang enggak. Yang kedua, kaitan dengan surat kuasa. Surat kuasa tadi sudah jelas. Dia tidak pernah merasa menandatangani. Kalau memang dia mau mengatakan itu ya bebas-bebas saja di depan penyidikan. Kan begitu. Tidak boleh diduga mengarahkan saksinya ini. Rekan saya, klien tadi diarahkan harus ini keterangan saksinya begini. Bapak ini masalah hukum begini-begini. Ya kan? Apakah itu tidak termasuk dugaan mengintimidasi daripada saksi? Ya, saya keberatan sebagai kuasa hukum atas proses penyidikan di Polres Sumber yang ditangani Yuli Tarda. Yang kedua, yang ketiga, undangan dikasihkan ke saya untuk membagikan kepada para terlapor sesuai protap masalah perkapenda itu seperti itu penyidikan. Dari penyidiknya kasihkan ke saya, suruh mengasihkan kepada yang bersangkutan. Kalau mau berjujur-jujuran ya sudah lurus aturannya tegakkan. Itu dengan alasan bahwa saksi kan nggak bisa baca. Ya harusnya kan dibacakan. mereka mau dibacakan oleh kuasa hukum kok Nah itu ada apa? Kan gitu. Itu yang jadi masalah. Kenapa kok nggak boleh dibacakan? Kan begitu. Ya, itu yang jadi kita data banyak pertanyaan itu. Ini permasalahannya soal tanah. Masalah tanah kaitan Pak? Di daerah mana Pak? di daerah Sumber Kidul ya. Babakan. Sumber Kidul, ya. Kecamatan Babakan, ya Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon ya. Kasusnya kalau dihitung lama belum 1 bulan ya. Belum 1 bulan sudah ada pengaduan. Ini seperti itu. Ya, cuman kami keberatan atas prosesnya yang dilakukan oleh penyidik Harda. Saya keberatan, sangat keberatan. Mungkin kan tim keberatan ke Kapolri, ya. Hanya sini. Ya, jadi secara ya, merasakan. Bukan saya bilang, tapi yang bersangkutan yang merasa sebagai saksi tidak merasa ada ketenangan untuk memberikan keterangan, ya. So, diarahkan harus sama dengan ya, saya minta kepada Kapolres untuk tindak tegas ini penyidiknya. Ya, terima kasih. Sebagai saksi tidak merasa ada ketenangan untuk memberikan keterangan, ya. Seolah-olah diarahkan harus sama keterangannya dengan saksi terlapor. Ya, saya minta kepada Kapolres untuk tindak tegas ini penyidiknya. Ya, terima kasih. Perlindungan hukum ya terhadap Bapak Propam di Polres Sumber kaitan dengan dugaan ya adanya dugaan keterangan yang tidak dugaan pemeriksaan yang tidak tidak seimbang ya. Jadi mohon kepada Bapak Propam, ini sudah mengajukan permohonan nih kepada Bapak Propam, tinggal bagaimana tindak lanjutan nanti kita tunggu. Ya, moga-moga aja ini bisa ditindaklanjuti lebih cepat ya. Hanya itu aja mungkin lebih yang cepat intinya lebih baik. Ya, Bang Ijin, bagus. Terima kasih. Secara hukum, pemalsuan dokumen itu tidak hanya terbatas kepada tanda tangan, gitu ya. Penyidik ini melakukan penyelidikan harusnya secara fakta material yang dilakukan penyelidikan, ya. Satu dalam surat kuasa ini tidak ada kan? Nggak merasa. Tadi merasa diarahkan nggak suruh mengakui di sini sama penyidik. Merasa diarahkan nggak bahwa suruh mengakui tanda tangan sama? Gitu ya, kita sesalkan dengan proses penyidikan ini.
Ya, saya sebagai kuasa hukumnya itu sangat keberatan itu terhadap proses penyidikan ini. Terus kira-kira langkah ke depannya gimana kayaknya? Kalau kedepannya kita buat laporan lah terhadap mereka yang melakukan penyidikan. Ya, ada apa ini? Yang itu yang namanya pemalsuan dokumen itu harus ngerti. Pemalsuan dokumen itu yang dikejar adalah fakta material. Pidana itu yang dikejar adalah fakta material, bukan hanya fakta formil. Ya, ini kita dengan bukti permulaan ini ada nih data dokumen ini AJB, ini surat kuasa yang mendasari AJB itu surat kuasa. Ya, surat kuasa ini tidak diakui gitu loh. Itu Pak Sarso memang nggak bisa baca kan? Nggak bisa baca tulisnya itu. Terus setelah itu diserahkan untuk diwakilkan ke kuasa hukum Pak Sarso, tetap nggak boleh. Kenapa itu? Keaslian kepada tanda tangan, tapi berikut keterangan dalam akta. Pelajari itu yang namanya akta. Akta itu bukan hanya kaitan dengan tanda tangan pemalsuannya. Ya, dugaannya pemalsuan tanda tangan bukan hanya itu, tapi termasuk keterangan yang tercantum dalam akta. Misalkan camat mengatakan pernah menghadap kami 2 orang, penjual dan pembeli. Faktanya apa? Ternyata dugaannya 3. Ya, yang kedua kaitan dengan surat kuasa. Surat kuasa tadi sudah jelas. Dia tidak pernah merasa menandatangani. Kalau memang dia mau mengatakan itu ya bebas-bebas saja di depan penyidikan, kan begitu. Tidak boleh diduga mengarahkan saksinya ini. Rekan saya, klien tadi diarahkan harus ini keterangan saksinya begini, Bapak ini masalah hukum begini-begini. Ya kan? Apakah itu tidak termasuk dugaan mengintimidasi daripada saksi? Ya, saya keberatan sebagai kuasa hukum atas proses penyidikan di Polres Sumber yang ditangani unit Harda. Yang kedua, yang ketiga, undangan dikasihkan ke saya untuk membagikan kepada para terlapor sesuai protap masalah perkapenda itu seperti itu penyidikan. Dari penyidik ya kan? Dari Surat penyidikan. undangan itu diserahkan sama selaku kuasa hukum Pak ya? Suruh mengasihkan kepada yang bersangkutan. Kalau mau berjujur-jujuran ya sudah lurus lah aturan. Sekarang gini kan, itu dengan alasan bahwa saksi kan nggak bisa baca nih. Ya harusnya kenapa kan dibacakan. ketika mereka mau dibacakan selalu kuasa hukum kok penyidik itu melarang? Nah Alasannya itu apa? ada apa? Kan gitu. Itu yang jadi masalah. Kenapa kok nggak boleh dibacakan? Kan begitu. Ya. Oke. Itu yang jadi kita dapat banyak pertanyaan itu. Jadi permasalahannya Terima kasih. masalah tanah. Masalah tanah Di kaitan mana Pak? Di daerah mana Pak? di daerah Kira-kira seperti apa Pak Tarlan? merasa gimana? Merah. Merasa ditekan nggak? Tekan lah. Oh, ditekan. Nah, tekanan seperti apa kira-kira? Ya itu kan lagi suruh apa tanda tangan. Namanya aku tanda tangan tapi di buku bukannya di apa namanya itu kuasa. Bukan. Nah, Pak Tarlan kira-kira merasa bagaimana hasil pemeriksaan seperti itu atau BAP seperti itu? Seimbang atau tidak? Kalau berimbang lah, 3 lah. Nah, Teman merasa tanda tangan nggak sebenarnya dalam surat kuasa itu? Enggak. Enggak tanda tangan ya. Tanda tangan. Cuma tadi diarahkan untuk mengakui tanda tangan itu atau bagaimana? Iya. Benar. Ya. Jadi tadi nggak merasa bebas diberikan keterangan di kesaksian kepolisian. Merasa ditekan ya? Ditekan ya. Merasa ditekan. Iya. Yang menekan siapa Pak? Ditekan tadi yang ditanya siapa namanya? Penyidik. Yang gendut. Penyidik yang gendut tadi. Pak Agung ya? Iya. Ya sudah. Fakta mobil penting daripada fakta material. Ini yang kita permasalahkan adalah pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen itu tidak hanya terkait masalah tanda tangan saja, tapi berikut isi keterangan dalam dokumen. Benar nggak mereka datang ke kecamatan? Benar nggak mereka tanda tangan? Kan begitu. Jadi bukan hanya masalah tanda tangan gitu loh. Ya, saya keberatan sekali nih terkait dengan pemeriksaan penyidiknya sekarang ini. Nah itu yang kita sesalkan kalau kejadian seperti itu. Biarkan mereka keterangannya bebas untuk mana ini ya surat kuasa? Surat kuasanya mana? Surat kuasanya tadi. Coba sini dulu.